yang tunduk, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, istri atau wanita itu sebagai penolong. Sebagai penolong. Jadi hanya dua saja ya, tidak usah panjang-panjang. Yang pertama sebagai penolong, yang kedua sebagai mitra daripada suami. Nah, kita mulai masuk dalam istri sebagai penolong atau wanita sebagai penolong. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi, kita sebagai wanita, saya dan ibu-ibu sebagai istri, menjadi penolong bagi suami, itu bukan pilihan. Amin. Tetapi itu adalah ketetapan, itu adalah ketentuan, itu adalah firman Tuhan yang perlu kita sebagai wanita dan istri menaatinya. Karena menjadi penolong di sisi suami bukan maunya saya dan saudara, ya. Itu maunya Tuhan. Menjadi seorang penolong berarti lebih kuat atau lebih lemah daripada yang ditolong? Amin, lebih kuat. Memang di dalam firman dikatakan suami atau pria itu dibentuk, Adam itu dibentuk dari tanah liat, dari tanah yang busuk. Itu tanah liat busuk. Ada di sini yang pernah lihat tanah liat? Belum ada? Saya juga belum. Tetapi saya dengar yang pernah lihat dan pernah mencium. Tanah liat itu sangat bau dan baunya itu busuk. Tetapi saya percaya suami-suami kita di rumah tidak ada yang mau tanah liat ya. Karena itu ya asalnya. Tetapi Tuhan sudah ya membuat suami-suami kita di rumah itu yang menjadi suami yang membawa keharuman. Ya, apalagi pakai parfum ya, harum saudara. Ya, jadi istri wanita diambil dari tulang rusuk Adam. Jadi kita memang dibentuk dari tulang, berarti kita ini kuat, lebih kuat daripada suami. Tapi jangan kita lupa kuat dalam hal apa ya. Suami itu kekar badannya ya, tinggi. Ya, kita wanita ya, kalau diajak berkelahi suami pasti kita dikalah. Walaupun juga suami kita ini kecil, kita gemuk, tetapi kalau berkelahi secara fisik kita bisa dikalah karena kekuatannya secara fisik. Tetapi dalam artian ya kuat di sini dalam artian kuat dalam bergumul. Amin. Istri itu kuat dalam bergumul ya. Kalau ada masalah anak-anak, ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam pelayanan, istri yang tampil duluan di hadapan Tuhan. Istri yang datang berlutut di kaki Tuhan membawa permasalahan suami dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ya dalam rumah tangga. Itu salah satu membuktikan bahwa istri itu kuat. Suami itu lembek. Dalam bergumul dia cepat menyerah. Contoh saja kalau kita ke pasar ya sama suami tawar ikan atau ayam ya, kita mulai tawar karena kita ingat lumayan kalau ada bisa beli garam 1 bungkus ya. Kita coba-coba tawar, kalau dikasih puji Tuhan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kita sudah tawar, penjualnya bilang nggak bisa bu, tapi kita bilang sekali lagi dan saya coba ini kurang nih ya. Lalu suami kita senggol, nggak apa-apa, ambil saja. Jadi dia tidak tahan. Suami kita itu tidak tahan bernegosiasi, tidak tahan bergumul, tidak tahan untuk menghadapi masalah, dan harus ada orang di sampingnya yang siap menolong. Apalagi dalam pelayanan, ada masalah dia butuh penolong, dia butuh pendamping, dia butuh istri untuk menolong dia bergumul dalam pelayanan. Nah itu tugas kita sebagai istri. Kita mau mendampingi suami untuk menolong suami kita. Ibu-ibu tahu fungsinya menjadi apa? Di samping suami penolong. Tetapi kenyataan yang kita lihat istri-istri berfungsi ganda. Menjadi penolong dan menjadi perongrong. Ya itu. Kita tidak bisa bohongi
suami, saya juga tidak pungkiri sekali-sekali waktu hidup suami saya jadi perempuan, nanti saya sadar lagi, ampuni Tuhan, ampuni, saya tidak boleh jadi perempuan. Saya diciptakan Tuhan, ya dari tulang rusuk suami ditempatkan di sisi suami saya untuk menjadi penolong dia dalam hal apa, saudara? Bukan dalam satu segi, dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kita harus selalu ada di samping suami kita. Ada orang kalau suaminya masih dalam zona nyaman, dia enjoy, dia siap menolong. Tetapi ketika suaminya berada dalam cobaan, iblis izinkan cobaan datang dan dia jatuh dalam dosa, dia mulai mundur, dia mulai minggir. Dia berkata, "Wahai siapa suruh tidak mau lakukan firman." Tetapi kita wanita-wanita Betel Indonesia, wanita Betel tekad di sini, ya, harus siap selalu di sisi suami, di samping suami untuk menolong suami. Dalam keadaan baik maupun tidak baik, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, kita harus selalu menolong, ya. Karena itu janji kita ketika kita diberkati di dalam pernikahan yang kudus. Jadi jangan kita ingkar. Jangan ada orang suaminya bicara sudah selingkuh, dibiarkan selingkuh.